إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن الشرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bainama rajul yusalli musbilun, tatkala ada seorang lelaki yang mengerjakan salat dalam keadaan musbilun izarahu, ia memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kakinya. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat ini disebutkan, berkatalah kepada lelaki ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab fatawadda. Rasul mengatakan kepada orang ini, pergi dan berwuduklah lagi. Fadhahaba fatawadda, maka orang ini pun pergi lalu ia berwuduk lagi. Summa jaa faqala idhab fatawadda, ia datang, kata Nabi lagi kepadanya, pergi sana dan berwuduklah lagi. Laki-laki ini berkata, faqala lahu rajulun, ada seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laka amartahu ayyatawadda summa sakata anhu, mengapa engkau memerintahkannya berwudu kemudian engkau diamkan? Qal, disebutkan dalam riwayat ini Nabi mengatakan, sesungguhnya innahu kana yusalli, orang ini ketika mengerjakan salat, wa huwa musbilun izarahu, dalam keadaan kainnya menutupi mata kakinya. Wa innallaha, sedangkan Allah Ta'ala, la yaqbalu salata rajulin musbil, tidak akan menerima salat seseorang yang menggunakan kain menutupi mata kaki. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih atas persyaratan Imam Muslim. Tetapi berkata Syekh Salim Al-Hilali, hadis ini dhaif, bukan riwayat yang sahih. Benar diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tapi melalui jalur yang bernama Abu Ja'far dari Atha bin Yasar. Beliau katakan Abu Ja'far tidak diketahui, tidak dikenali, karenanya sanad ini dianggap sebagai sanad yang dhaif. Tapi kata beliau, sebagian makna riwayat tersebut ada dalam riwayat yang sahih dari jalan Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaisa minallahi
min hillin wal haramin. Barang siapa memanjangkan kain hingga menutupi mata kakinya dalam salatnya karena sombong, maka tidak ada jaminan dari Allah kehalalan maupun keharaman, maksudnya masuk surga maupun masuk neraka. Maka riwayat ini memperjelas bahwa kesalahan di dalam sholat ketika seseorang memanjangkan kain lalu menutupi mata kakinya. Ada kandungan hadis ini yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama, kata Syekh Salim Al-Hilali, wajibnya menegakkan amar ma'ruf dan mencegah seseorang dari berbuat kemungkaran. Mengubah kemungkaran itu wajib. Ketika Nabi melihat jika riwayat ini ditakdirkan sebagai riwayat yang sahih, maka beliau melihat orang yang sholat dalam keadaan menutupi mata kakinya itu kemungkaran, sebuah bentuk kekeliruan. Jika berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud tadi itu, man asbala izarahu fi sholati khuyala, barang siapa yang dia melabuhkan kainnya menutupi mata kaki dalam keadaan sombong, falaysa minallahi fi hillin wal haramin, maka tidak ada jaminan dari Allah Ta'ala tentang kehalalan dan keharaman, maksudnya masuk surga maupun neraka. Ini pengingkaran Nabi terhadap kemungkaran menutupi seseorang ketika dalam sholatnya mata kakinya. Jelas membuktikan menutupi mata kaki hukumnya apa? Oh. Dan tentu ini sesuai dengan perintah Nabi agar mengubah kemungkaran itu dengan sabdanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan, bila tidak sanggup dengan lisan, bila tidak maka ingkari dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Kedua, hadis ini memberikan faedah kepada kita, sebagian ibadah dibangun di atas sebagian yang lainnya. Maksudnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, menaikkan kain di atas mata kaki itu ibadah. Salat juga ibadah. Salat ini dibangun salah satunya etikanya adalah kain yang digunakan tidak menutupi mata kaki. Dan ini berkaitan satu dengan yang lainnya, menjadi sebab sempurna tidaknya ibadah seseorang. Tatkala seseorang itu melakukan peribadatan tanpa memperdulikan hal-hal yang lainnya, boleh jadi ibadahnya berkurang. Sebagian kaum datang ke masjid mengerjakan sholat, tapi tidak memperhatikan misalnya tentang bau wewangian yang dia kenakan ketika menuju masjid. Atau sebagian mereka datang dalam keadaan bau yang busuk atau tidak baik. Walaupun sholatnya sah, hal itu bisa mengurangi pahala seseorang. Bukankah Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang dirinya berwudu dari rumahnya lalu mengenakan minyak wangi dan berjalan kaki menuju masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lainnya, maka Allah telah mengampuni dosa yang telah berlalu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa semakin seseorang memperhatikan hal yang berkaitan dengan ibadah, itu makin utama keadaan ibadahnya tersebut. Mungkin sebagian orang menganggap memanjangkan kain selama tidak sombong itu tidak diharamkan. Tapi itu bukan pakaian yang dikenakan oleh orang-orang mulia yang datang sebelum kita. Bukan dikenakan oleh Rasulullah, bukan pula oleh para sahabat, begitu pula tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, dan tidak pernah diajarkan oleh imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala al-jami'. Rahimahumullah ta'ala al-jami'. Tidak pernah diajarkan oleh mereka. Kalau begitu, menyelisih mereka itu tanda-tanda kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at
masira. Barang siapa yang dia menyelisih atau menyakiti Rasulullah setelah datang kepadanya penjelasan yang nyata tentang kebenaran, lalu dia memilih jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni bukan jalannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam beragama, kami biarkan mereka berpaling kemana mereka berpaling. Lalu kelak kami akan jerumukan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menjelaskan orang yang sombong, yang menolak kebenaran, dia merasa bahwa dirinya tidak dalam keadaan salah, dibiarkan oleh Allah semakin sesat. Lalu kemudian diganjar oleh Allah dengan adab yang pedih, dijerumukan ke dalam neraka jahanam. Ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini membuktikan tidak patut seorang mukmin mengambil jalan selain jalannya Nabi dan para sahabat dalam beribadah, seperti yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga, sesuatu yang dalam keyakinan orang awam tidak bernilai, maka dalam timbangan syariat mempunyai nilai yang sangat besar. Ini tadi, mungkin orang menganggapkan biasa saja, kain menutupi mata kaki, tapi kebenaran itu bukan timbangan umumnya manusia atau perasaan orang per orang. Tapi kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi menurut manusia kecil, di sisi Allah besar. Contohnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, seorang lelaki didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia wafat di medan perang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, salli ala hadzal rajul, coba salatkan lelaki ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, sallu ala sahibikum, kamu salatkan saja orang ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, karena sesungguhnya orang ini telah melakukan sikap yang curang. Para sahabat bingung, apa kecurangannya? Mati di medan perang kok curang? Lalu Ibnu Umar menggeledah orang ini, ternyata pada diri orang ini dia didapati ada 2 buah tali sendal yang dia kantongi ketika di medan perang. Dia dapatkan, mestinya diserahkan kepada siapa? Kaum muslimin. Nabi mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan curang hanya karena 2 buah tali sendal. Ini mengingatkan kepada kita, kama qala alaihi salatu wasallam, tidak boleh kita meremehkan satu perkara. Kalau dalam timbangan syariat itu dilarang, tidak boleh. Contoh yang lainnya dusta. Sebagian orang menganggap dusta itu biasa saja, terutama dalam perkara yang menghibur manusia. Lelucon dengan dusta, padahal Nabi kita mengatakan iyyakum wal kadzib, hati-hati dengan berkata dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta itu akan mengantarkan seseorang untuk berbuat dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa-dosa mengantarkan manusia ke dalam api neraka. Maka saudara kaum muslimin, hadis ini mirip dengan hal itu. Maknanya tidak boleh meremehkan satu perkara. Perkara yang menurut orang awam remeh, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mungkin termasuk perkara yang besar. Maka beliau mengatakan, dan hal ini termasuk ke dalam bab tidak memandang remeh satu amalan pun. Maksudnya tidak boleh mengecilkan suatu perbuatan pun. Termasuk dalam bab ini, kalau kita melihat kemungkaran sekecil apapun, jangan diremehkan. Sifat orang yang beriman, Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sifat ini enggak bisa lepas dari kehidupan seorang mukmin. Karena Allah mengatakan kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian memiliki sifat mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Hati orang beriman itu tidak boleh kering dari sifat amar ma'ruf nahi mungkar, sekecil apapun. Karena berawal dari yang kecil inilah kerusakan itu terjadi. Kemudian kata beliau yang terakhir dari hadis ini, faedahnya, barang siapa yang sholat memanjangkan kainnya hingga di bawah mata kaki, maka dia tidak memiliki jaminan di sisi Allah. Bila hadis tadi dikuatkan dengan hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud tadi itu, Allah tidak menjamin tentang sholat orang itu.
apakah salat ini akan membelanya ataukah tidak? Padahal kita mengetahui dalam hadis sahih inna awwala amalin wa fi riwayat inna awwala amali abdin yuhsabu yaumil qiyamati as-salat. Awal mula ibadah seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah salat. Kalau salatnya baik ya baik keadaannya. Berarti saudara kaum muslimin, salatnya tidak bisa menjadi jaminan. Nasihat kepada imam masjid, kalau seandainya menjumpai di dalam salatnya ada orang yang kainnya menutupi mata kaki, dinasihati supaya dia mengganti kainnya dengan sarung, bukan dengan digulung. Karena sebagian para imam masjid mengatakan gulung celananya. Ini kesalahan yang berbeda lagi. Dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, termasuk kekeliruan di dalam salat itu menggulung kain dalam salat. Benar, dia tidak menutupi mata kaki, tapi pada bagian kain celananya misalnya digulung-gulung sampai ke atas. Ini termasuk kekeliruan yang lainnya. Ini bentuk ketundukan kepada apa yang datang dari Allah setengah hati. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Dan ini nasihat kepada takmir masjid, ya sediakan apa? Sarung. Supaya mereka-mereka yang belum mengerti, belum mau melaksanakan sunnah menaikkan kain di atas mata kaki itu, mereka mengganti kainnya ketika sholat menggunakan sarung. Dan ini syariat, termasuk bagian daripada syiarnya Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Summa qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi, An Qais ibni hadis ini hadis yang panjang. An Qais ibni Bisrin At-Taghlibi qala, dari seorang bernama Qais ibni Bisrin At-Taghlibi, ia berkata, akhbarani abi, memberitakan kepadaku ayahku sendiri. Wa kana jalisan li Abi Darda, beliau orang yang dekat dengan sahabat Nabi bernama Abu Darda. Qal, ia mengatakan, kana bi Damasqa, di negeri Damaskus ada seorang lelaki, rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Sahal ibnu Al-Handaliyah, namanya Sahal ibnu Al-Handaliyah. Wa kana rajulan mutawahhidan qallama yujalisun nasa. Lelaki ini lelaki yang suka menyendiri, tidak suka berkumpul dengan banyaknya manusia yang ada. Ini memberikan faedah. Orang ini wara', orang ini memiliki sifat kehati-hatian. Innama huwa salatun fa idza faragha fa innama huwa tasbihun wa takbirun hatta ya'tiya ahlahu. Sesungguhnya suatu ketika orang ini salat, bila telah selesai sal dari salatnya, ia akan sibukkan dirinya dengan bertasbih, bertakbir, berzikir. Bila telah selesai, dia pulang langsung ke rumahnya menjumpai keluarganya. Ini memberikan kepada kita faedah. Begini sahabat Nabi yang Allah berkata radhiyallahu anhum wa radu'an, ternyata bukan orang yang gampang mengobrol omongan. Lebih menyukai menyendiri untuk menjaga kemuliaan jiwa. Famarra bina, suatu ketika ia lewat di hadapan kami. Wa nahnu inda Abi Darda, dan saat itu kami sedang duduk-duduk bersama Abu Darda di sekeliling beliau. Faqala lahu Abu Darda, seketika itu Abu Darda berkata kepada Sahal ibnu Handaliyah, kata beliau, kalimatan tanfa'una wala tadurruka, tolong beri kami satu kalimat saja yang kalimat itu bisa memberi kami manfaat, dan kalimat itu tidak akan memudaratkan dirimu. Maksudnya Abu Darda ngerti orang ini orang yang sedikit bicara, dan beliau menghargai, beliau meminta nasihat dari orang ini, satu kalimat yang gak merusak orang yang berbicara, yang bisa memberi manfaat orang yang diajak bicara. Begini sahabat Nabi dalam mengamalkan hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang benar, yang baik, atau kalau tidak dia diam. Dan ketika beliau menyebutkan wala tadurruka, kalimat yang tidak memudaratkan dirimu, ini menunjukkan bahwa orang itu zuhud. Imam Ahmad mengatakan makna zuhud itu tarku kullama yadurru nafsahu fid dunya wa fil akhirah, meninggalkan segala apa saja yang bisa memudaratkan pelakunya di dunia maupun di akhirat. Ini zuhud. Sehingga beliau berhati-hati, kalimat yang bermanfaat buat kami enggak merugikan dirimu. Masya Allah, menunjukkan seolah-olah para sahabat ini menghitung setiap yang dia katakan. Manfaat tidak, mudarat enggak. Beda dengan kita. Apa saja yang mau kita omongkan, kita keluarkan. Bahkan yang baru kita dengar langsung kita sampaikan. Padahal Nabi mengingatkan, kafa bil mar'i isman kafa bil mar'i isman ayyakuna kullama sami'a. Cukup seseorang dikatakan berdosa. Wa fi riwayah kafa bil mar'i kadiban. Cukup seseorang dikatakan pendusta ketika dia mengatakan setiap yang ia dengarkan. Begitu dengar langsung ngomong, begitu dengar langsung ngomong. Islam melarang seperti ini. Nah, begitulah para sahabat. Mereka berhati-hati dalam setiap ucapannya. Bahkan bertanya kepada seseorang yang seperti itu pun dia berhati-hati. Coba beri kami nasihat yang bisa bermanfaat buat kami, enggak memudaratkan dirimu. Qal, maka kemudian lelaki ini berkata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan qadimat. Faqadimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa yang lalu beliau pernah mengirim satu buah pasukan kecil. Faqala rajulun minhum fajalasa fil majlisil ladzi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada lelaki yang datang lalu menceritakan, duduklah rombongan pasukan kaum muslimin tersebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk. Faqala li rajulin ila janbihi. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ada di sampingnya, "Law ra'aitana hina altaqaina nahnu wal adu fa'amana fulan wa ta'ana faqala khudha minni wa ana al-ghulamul ghifari." Karena tadi yang bertanya adalah Abu Darda al-Ghifari. Abu Darda al-Ghifari salah satunya maksudnya. Maka dia berkata, bagaimana menurut pendapat kalian kalau seandainya kita bertemu dengan musuh, pasukan kita ketemu musuh, tiba-tiba ada seorang lelaki memegang musuh itu, membunuhnya dalam keadaan mengucapkan kata-kata yang keras, atau mungkin kita mengatakan kasar. Nih, rasakan dariku, aku adalah pemuda dari Ghifari, sambil membunuh orang itu. Kaifa tara fi qawlihi? Bagaimana menurut pendapatmu tentang ucapan orang ini? Qal, kata lelaki yang ditanya ini, ma urahu illa qad batala ajruh. Pendapatku, orang itu enggak dapat pahala. Kenapa ia mengatakan demikian? Karena ia mengira lelaki tersebut apa? Niatnya bukan karena Allah, menurut dia, tapi dengan kemarahan kepribadiannya dan kesombongannya. Fasamya bidzalika akhar, tapi lelaki yang lain mendengar ini membantah. Faqala ma ara bidzalika ba'san. Ya, menurut saya itu enggak apa-apa. Pahalanya tetap kekal pada dirinya. Fatanaza'a, keduanya akhirnya berselisih. Hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mendengar tentang masalah ini. Faqala subhanallah. Subhanallah, kata Nabi, subhanallah, la ba'sa, enggak apa-apa. Ayu jara wa yuhmada faraitu Abu Darda surra bidzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Orang itu tetap terpuji, tetap dapat apa? Pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Abu Darda mendengar ucapan ini gembira, kata perawi hadis ini. Wa jala yarfa'u ra'sahu ilaihi wa yaqul. Kemudian dia mengangkat kepalanya melihat kepada Sahal bin Handaliyah dan dia berkata, "Anta sami'ta dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Benarkah kamu mendengar sendiri ucapan itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa yaqulun na'am.
Kata Sal, iya. Famazala yu'idu alaihi hatta inni la'aqulu la yabrukanna ala rukbatayhi. Terus menerus diulang-ulang, benar nih, kamu dengar dari Rasulullah, benar kamu dengar dari Rasulullah. Sampai aku mengira jangan-jangan Abu Darda akan berlutut dengan dua lututnya. Kemudian dia akan mengucapkan hal itu berulang-ulang karena rasa senangnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, ikhwafillah rahimanillah, ini hadis panjang. Kita penggal dulu sampai di sini. Memberikan kepada kita banyak manfaat. Manfaat yang pertama, bahwa orang yang beriman itu suka berkumpul dengan orang-orang yang beriman juga. Dan itu sifat orang yang beriman, seperti burung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkelompok-kelompok, merpati dengan merpati, burung gagak dengan burung gagak. Orang beriman itu seperti burung merpati. Orang-orang soleh berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini mempengaruhi jiwa seseorang. Lihat tadi itu, perawi hadis ini menceritakan tentang ayahnya yang berkumpul dengan Abu Darda dan sekelilingnya orang-orang yang baik. Sayang sebagian kaum muslimin pada hari ini mulai meninggalkan kebiasaan ini. Kadang berkumpul kepada orang yang tidak diketahui tentang bagaimana akhlaknya. Ini maksud saya apabila kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, kita kadang meremehkan duduk di sebuah tempat yang di sana banyak orang yang pelaku maksiat. Masuk warung di pinggir jalan, padahal di sana orang-orangnya enggak sholat. Masuk warung di pinggir jalan, padahal orang-orangnya di sana mungkin ya ini suka mencela Islam, makan, duduk, gurauan dengan mereka. Ikhwah, itu tanda-tanda rusaknya keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Ini poin yang pertama. Poin yang terakhir, nanti yang lainnya akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya karena waktunya tidak memungkinkan. Nah, maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan bertanya itu mulai hilang pada hari ini. Padahal kebiasaan bertanya, meminta nasihat itu kebiasaan orang soleh. Bila bertemu dengan orang baik di tengah jalan pun, sahabat-sahabat akan berkata, beri kami nasihat, satu kalimat yang bermanfaat buat kami, enggak memudaratkan dirimu. Kan kadang kita lupa ini. Ketika ketemu kita cuma bertanya apa kabar, sekarang tinggal di mana, lama enggak ketemu, habis itu enggak minta nasihat. Padahal boleh jadi kita meminta nasihat kepada orang itu mendatangkan hikmah yang besar. Seperti Abu Darda kepada siapa? Sahal ibnu Al-Hanbaliyah. Abu Darda itu orang soleh, tapi Sahal ibnu Hanbaliyah dimuliakan oleh Abu Darda karena keutamaan apa ya kawan? Banyak diam. Faedah, semakin kita banyak diam, tidak mengumbar pembicaraan, percayalah kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian manusia pun akan memuliakan. Sebaliknya, tukang ngomong, tukang cerita, nilainya makin rendah. Suatu saat direndahkan oleh Allah, kemudian manusia akan merendahkan pula. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, masih dalam hadis yang sama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.